Nah, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan bahwa ini beras bukan langka, tapi tersendat aja distribusinya. Selain karena memang panennya mundur, ada banjir di beberapa daerah yang juga membuat distribusi beras ini terhambat. Nah, semoga masuk bulan Ramadan nanti yang tinggal beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi ini harga pangan bisa dijaga kestabilannya. Informasi selanjutnya, kemudian apakah dugaan tadi tuh yang masalah distribusi, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa adanya penyembunyian stok beras, adanya juga musim panen yang molor ini menjadi faktor-faktor yang menjadi dalang harga beras itu melejit atau sebenarnya ada masalah yang lain? Mungkin distribusi atau kebijakan bansos beras yang diperpanjang. Apakah ini juga bisa menjadi faktor harganya naik, pasokannya langka? Saya akan bahas bersama dengan Ketua Umum DPP IKAPI Abdullah Mansuri. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Mbak Jaja. Pak Abdullah, jadi penyebab utamanya kenaikannya begitu signifikan apa? Karena kalau katanya Sekjen IKAPI ini naiknya hingga 20% dan ini yang tertinggi selama pemerintahan Joko Widodo. Iya, saya harus akui bahwa harga beras merupakan harga tertinggi saat ini dalam sejarah harga beras di Indonesia. Kita tahu bahwa terjadi beberapa kali kenaikan harga di sepanjang beberapa tahun terakhir, tapi kalau kita lihat harga saat ini merupakan harga tertinggi. Kita belum pernah menemukan harga medium hingga 14.000 dan harga premium hingga 18.000. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah perberasan di Indonesia. Alasannya apa Pak? Karena kalau misalkan berbicara kelangkaan, Wamendak Jerry Sambuaga mengatakan nggak ada yang namanya kelangkaan beras. Stok beras ini hingga saat ini selalu tersedia dengan aman. Kalau boleh jujur, kita nggak boleh memisahkan dari tahun sebelumnya. Kalau kita lihat tahun sebelumnya, produksi dalam negeri menurun, ya karena memang banyak faktor, subsidi pupuk dikurangi dan seterusnya, sehingga memang di tahun ini akan berpengaruh pada produksi atau distribusi di tahun ini, karena memang produksinya menurun. Walaupun kita sudah impor kurang lebih sekitar 2 juta ton ya, 3 juta ton untuk tahun lalu, dan untuk tahun ini sekitar 2 juta ton, tetapi memang kita nggak bisa menafikan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan di momen-momen menjelang pemilu, contoh katakanlah. Ini di luar pemerintah bantuan pangan nasional ya, bukan di luar itu, tetapi paling nggak di momen pemilu ini banyak masyarakat kita yang berlomba-lomba berbagi berbagai macam jenis bahan pangan termasuk beras. Seperti calon legislatif mencoba membagikan beras ke daerah, artinya memang produksinya dibutuhkan lebih besar sesungguhnya dibanding tahun lalu. Ditambah memang musim tanam kita saat ini itu bergeser. Harusnya bulan depan kita sudah bisa panen, tapi karena ada pergeseran maka belum yakin akhir bulan depan atau 2 bulan lagi bisa panen. Ini yang menyebabkan beberapa kondisi beras di bawah semakin sulit. Kita berhadapan pada Ramadan sebentar lagi, kita tahu bahwa Ramadan akan ada kebutuhan lebih dari 50% tambahan dari hari-hari biasa. Ini akan menjadi persoalan-persoalan tersendiri yang dihadapi oleh masyarakat kita ke depan. Dan yang paling penting sekarang yang perlu kita soroti adalah, walaupun ini tidak diakui oleh Badan Pangan, tidak diakui oleh Kemendak, tidak diakui oleh Bulog, tetapi fakta bahwa bantuan pangan itu mengurangi distribusi di pasar tradisional dan retail, itu juga ada salah satu faktornya. Bulog terlalu fokus mempackaging untuk untuk bantuan pangan, tidak mendistribusikan secara besar di retail dan pasar tradisional, sehingga stok yang dimiliki pasar tradisional itu atau retail itu berkurang. Jadi kalau saya bisa simpulkan selain masalah distribusi mungkin yang memang terhambat, masalah cuaca, masalah perubahan iklim
yang menyebabkan musim tanam mundur, kemudian musim panennya udah pasti mundur. Kebijakan pemerintah justru yang menggenjot bansos beras ini yang membuat pasokan menipis. Iya, jadi gini, Bulog itu diperintah oleh Presiden dua hal. Yang pertama, memastikan stok yang ada di pasar tidak berkurang atau di retail tidak berkurang, dan ikut membantu program pemerintah yaitu bantuan pangan. Nah, kalau dua hal ini bisa sama-sama difokuskan, di distribusi juga dilakukan di pasar, bantuan pangan juga tetap dilakukan, maka mungkin akan tidak ada kelangkaan di pasar atau di retail modern. Tetapi memang saya harus akui Bulog melakukan packaging itu juga terbatas. Sehingga fokusnya packaging itu diserap oleh bantuan pangan dan berkurang di distribusi di retail modern dan pasar tradisional. Itu yang menyebabkan beberapa saat yang lalu sempat ada kelangkaan di retail modern dan pasar tradisional. Kalau kalau Itu saya salah boleh satu faktor. baik, kalau boleh saya sederhanakan dari situ, apakah benar kemudian artinya stok beras yang mestinya didistribusikan ke retail dan juga pasar ini akhirnya harus diberikan kepada stok beras mengenai bantuan pangan tadi, sehingga berkurang yang ada di Stoknya ada. pasar dan retail. Bulog memiliki stok, Mbak Sasa. Bulog memiliki stok. Cuman memang Bulog punya keterbatasan dalam melakukan packaging. Ini sebenarnya Pengalokasiannya kah? persoalannya. Kefokusannya atau pengalokasiannya. Tetapi Baik. memang Bulog punya keterbatasan melakukan packaging ke apa yang jumlah lebih besar ya, sehingga akhirnya tersendat juga yang di pasar tradisional dan retail modern. Walaupun sekarang sudah dilimpahkan oleh beberapa pedagang di di Cipinang untuk membantu packaging ya, tetapi sempat terjadi itu sehingga ada sedikit kelangkaan di beberapa waktu yang lalu. Baik, Pak, kemudian Sekjen IKAPI Reynaldi ini juga sempat menyebutkan bahwa adanya dugaan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja untuk tidak menggelontorkan stok berasnya, beras premium lebih tepatnya, ke retail dan pasar sehingga sempat terjadi kekosongan. Benarkah demikian, Pak, Iya, dugaannya? sebenarnya itu ya, Mbak Caca, sebenarnya ini himbauan ya, himbauan IKAPI yang diberikan kepada semua perusahaan-perusahaan lokal atau penggilingan-penggilingan. Walaupun saya harus akui memang stoknya tidak banyak, tetapi kita menghimbau agar stok yang dimiliki oleh penggilingan atau perusahaan-perusahaan beras lain di bawah untuk segera diturunkan ke pasar tradisional. Kenapa? Kalau ini tidak segera didorong turun ke bawah, kami khawatir menjelang Ramadan harganya naik terus. Ini kan kita menjaga agar harga di pasar tidak terlalu tinggi. Kita mendorong agar kita berupaya bersama-sama bersama kementerian, badan pangan, termasuk teman-teman penggilingan untuk membanjiri pasar sesuai instruksi Presiden. Kalau banjir pasarnya, maka secara psikologi itu tidak akan ada kenaikan. Tetapi kalau dibiarkan berkurang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, maka akan berisiko harganya naik terus. Ini belum fase kenaikan Ramadan. Kalau kenaikannya konsisten sampai Ramadan, kami khawatir di Ramadan ini harganya gila-gilaan. Maka ini adalah momentum untuk kami mengingatkan kepada semua pihak agar stok yang dimiliki kita guyur dulu ke pasar. Kita guyur dulu ke retail modern. Agar apa? Harganya bisa berstandar, tidak naik terus. Paling tidak tertahan untuk tidak naik. Nanti menjelang Ramadan, nanti di saat Ramadan, harga itu naiknya landai, tidak terlalu tinggi. Dan kemudian untuk memastikan pihak-pihak yang bisa membanjiri beras ke retail ini benar-benar melakukan yang seharusnya dilakukan, apa untuk memastikannya? Apakah Satgas Pangan Polri ini benar-benar harus turun atau ada cara-cara lain untuk memastikan hal tersebut? Saya pikir ini butuh komitmen bersama ya. Jika pemerintah serius berkomitmen untuk melakukan penguatan pasokan di pasar, tidak terlalu ribet, Bulog juga tidak perlu syarat terlalu berbelit-belit,
langsung didistribusikan ke pasar. Begitu juga dengan beras-beras lokal dibanjirkan ke pasar. Saya yakin ini eh, beras akan tertekan harganya, tidak terus naik. Nah, bagaimana cara meyakinkan semua pihak itu untuk mau mengeluarkan? Ya, secara psikologi pemerintah harus meyakinkan bahwa produksi tahun 2024 ini jumlahnya jauh lebih besar. Kalau produksinya diyakinkan besar, maka saya punya keyakinan teman-teman yang punya stok beras segera diturunkan. Dan ini punya kerja bersama, tidak hanya Satgas Pangan. Ini tidak perlu pakai represif, kita harus menghimbau dan meyakinkan publik bahwa beras ini aman, tidak perlu ada kepanikan. Kita tahu banyak antrian sampai mengular, karena memang ada kepanikan itu sendiri. Maka kami menghimbau kepada masyarakat, termasuk pemerintah, jangan terlalu santai menghadapi persoalan beras ini dengan sesantai mungkin. Ayo kita kerjakan, kita kerja bersama-sama. IKAPI siap memfasilitasi untuk membuka keran-keran ke pasar tradisional agar stok itu bisa banyak di pasar. Jadi ini bukan hanya tugas Satgas Pangan Polri ya, karena sebelumnya Sekjen IKAPI sempat meminta bantuan Satgas Pangan Polri untuk terjun langsung, untuk turun langsung mengecek kelangkaan beras yang diduga terjadi. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian meyakinkan para peritel, para pengusaha ini untuk menggelontorkan stok beras? Iya, kami berharap agar pemerintah lebih fokus pada persoalan pangan. Kita singkirkan dulu persoalan eh, apa namanya eh, jalan, jembatan, ya itu penting, tetapi pangan itu menjadi faktor yang sangat penting. Subsidi pupuk ditambah, dipastikan wilayah produksi diperluas. Kita harus memastikan bahwa petani-petani kita mendapatkan subsidi untuk tanam. Nah, jika ini bisa dilakukan secara bersama-sama, maka pada musim tanam saat ini produksinya akan meluas. Dan ini harus diyakinkan secara bersama-sama. Ini harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah serius melakukan penguatan terhadap petani kita agar produksi kita di tahun ini surplus. Kita butuh kurang lebih sekitar 30 juta ton setiap tahun. Maka kami minta untuk bisa disiapkan produksinya itu sekitar 35 juta ton sehingga kita punya stok. Dan kami berharap agar Bulog melakukan serapan terhadap petani lebih maksimal sehingga kita punya stok cukup maksimal dan tidak perlu impor. Untuk stok produksi hingga ini kan sudah memasuki tengah kuartal 1 ya Pak ya. Bagaimana stok produksinya hingga saat ini? Apakah memang sudah mencukupi atau sebenarnya di bawah target tengah kuartal 1 yang biasanya? Ya, kalau kita boleh jujur memang stoknya tidak begitu banyak. Walaupun impor sudah mulai masuk. Pemerintah mencanangkan impor 2 juta ton di tahun ini dan ini sudah mulai masuk. Saya yakin juga di Bulog masih ada stok 300.000 atau sampai 500.000 dan kita percepat saja impor itu masuk ke Indonesia agar Ramadan ini bisa tercukupi kebutuhannya. Kita memang harus kerja keras semua pihak, tidak hanya kita bergantung pada Bulog, tidak hanya bergantung pada Badan Pangan, tidak juga bergantung pada petani lokal kita. Ini memang harus duduk bersama, kita pikirkan sedemikian rupa agar beras ini menjadi lebih tertib lagi, karena beras kebutuhan masyarakat yang utama di Indonesia. Kalau kita mau santai-santai saja, konflik ini tidak akan pernah berhenti. Maka kita bersama-sama termasuk IKAPI, kami berkomitmen untuk bisa memperkuat pemerintah dalam menjalankan percepatan agar beras ini bisa selesai. Pak Abdullah, kalau boleh saya simpulkan, salah satu atau salah dua jangka pendek yang setidaknya harus segera diambil pemerintah agar nanti harga beras di bulan Ramadan ini tidak melejit luar biasa adalah meyakinkan dengan meningkatkan subsidi pupuk dan juga mempercepat impor beras. Ya, untuk jangka pendek impor yang sudah tersedia di Bulog gelontorkan ke pasar. Kalau kurang dihitung kurang, percepat
untuk masuk ke Indonesia sisanya. Sehingga kita menjaga Ramadan ini kebutuhannya lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Kalau itu bisa bersamaan dan kita bisa bekerja sama untuk guyur sesuai instruksi presiden, kita guyur beras itu ke pasar, maka secara psikologis akan menenangkan publik, akan menenangkan pasar. Baik. Ini yang harus bisa kita lakukan saat ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Baik, keseriusan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ya, seperti yang tadi Pak Abdullah katakan, bahwa seluruh stakeholder terkait juga harus benar-benar serius untuk memastikan stok beras ini didistribusikan dengan lancar ke masyarakat. Terima kasih Ketua Umum DPP IKAPI Abdullah Mansuri telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.